وبركاته. الفاتحة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرواح آبائه وإخوانه من المرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شأن شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السجاد شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السجاد شيخنا ومربي أرواحنا إلهي الدين بهم الخير وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بلنا ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالب أهل كل خير دافع أهل كل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في محرمات تتعلق بالشعر ونحوه ويحرم تصويل الشيب ولم امرأة ولون امرأة كما في الشرح وغيره. لكن قال الشهاب الرملي في شرح الزهري وتابعه ابنه في شرحها يجوز لها بإذن حليلها لأن فيه تزيينا لها وقد أذن لها. قال فيه ويحرم على الولي خدم شعر الصغير ولو أنثى إذا كان أصحب بالسواد لما فيه من تغيير الخلقة. نعم يجوز بالسواد في الجهاد لإرهاب العدو ووصل الشعر بشعر آدمي أو نجس مطلقا وكذا بطاهر لم يأذن فيه حليل كما مر وتفريج الأسنان بنحو المبرد للتحسين والخشم لما ورد من لعن مما ورد من لعن فاعل ذلك والمفعول به والهناء للرجل والأنثى
al-mukallafaini bila hajatin ilaihi lima fihi min at-tashabbuhi bin nisa'i kama marra. Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebuah pasal menerangkan tentang hal-hal yang diharamkan yang berkaitan dengan rambut dan selain rambut, gigi tuh nanti ada keharaman-keharamannya tuh, dan kita nggak boleh merubah itu semua. Yang kita nggak boleh merubah itu semua. Gigi misalnya, ada orang yang giginya maaf kan suka ada yang maju tuh, ya. Kemudian dikir nggak boleh. Yang boleh pakai kawat atau pakai behel. Bisa kawat yang buat kereta tuh. Jadi tambahan gitu. Kalau dikir nggak boleh. Kalau dikir nggak boleh. Dikir tahu kan ya? Ya itu. Giginya dipotong tuh, biar gigi yang majunya hilang. Itu nggak boleh, hukumnya haram. Tapi kalau pakai behel boleh. Kalau pakai kawat boleh. Nanti terangkan oleh perkara di sini. Keharaman-keharaman yang berkaitan dengan rambut dan gigi dan selainnya tuh. Nah sekarang nih orang banyak udah menjadi lifestyle sekarang tuh, udah bergaya orang, yang muda, yang tua, pada bergaya. Nah apa yang haram yang pertama? Kita kan pengen perempuan laki, pengen lihat yang alami, cakep. Orang tuh semua yang alami cakep. Sebenarnya itu manusia laki perempuan, kalau alami cakep nggak? Cakep. Tapi kalau udah nggak alami, di macam-macamin, kita lihat kan jadi nggak bagus pada akhirnya. Misalnya bibir yang alami begitu aja, udah jangan berubah-ubah. Kan ada orang sekarang ke Korea tuh bibir jadi bibir apa itu? Apa? Filler tuh. Jadi kayak doer ya. Jadi kayak ikan mas gitu. Itu begitu ya? Begitu tuh. Filler namanya tuh. Apa? Elemen. Dia kayak ikan mas juga, kayak ikan gurami gitu. Ya kan jelek begitu. Gak usah filler. Ya, filler namanya ya. Hidung yang tadinya pesek, yang tadinya kurang lancip ya apa itu? Dilancipin, jadi kayak orang Turki. Kita kan orang Asia Indonesia, orang Bukit Duri gitu ya. Hidung kita kan nggak pantas mancung begitu. Emang jarang orang begitu, kecuali Wan Ahmad mancung ya. Nah ini yang pertama, hukumnya haram menghitamkan rambut yang udah beruban, yang putih, laki perempuan. Udah ada ubannya, nggak boleh diapain? Hitamin nggak boleh, hukumnya haram. Tidak diperbolehkan pada hukum agama laki perempuan yang rambutnya sudah ubanan untuk dihitamin, atau jenggot yang sudah ubanan nggak boleh dihitamin, atau kumis yang sudah ubanan nggak boleh dihitamin, atau bulu ketek itu. Bulu keteknya udah putus semua. Itu nggak boleh ditemuin. Pokoknya semua yang berkaitan dengan rambut, bisa yang di kepala, bisa yang di alis, bisa yang di jenggot, bisa yang di kumis, itu tidak diperbolehkan pada hukum syara untuk dihitamkan. Nggak boleh, hukumnya haram. Kecuali yang diperbolehkan pada hukum syara adalah jika seseorang itu jihad melawan orang kafir, melawan orang musyrikin, boleh diperbolehkan. Ente pengen ke Palestina, rambut ente putih semua, nanti kan musuh melihatnya apa? Ya udah tuwir nih, Istiqomah juga jatuh. Nah, yang seperti ini bila ada alasan seseorang itu ingin berjihad fisabilillah melawan orang kafir, orang musyrik, maka pada hukum agama diperbolehkan baginya untuk menghitamkan rambut, membuat orang kafir menjadi gentar. Kalau orang-orang muslimat misalnya dia jihad fisabilillah tapi pada ubanan semua, orang kafir nggak gentar, nggak takut, orang tua semua. Tapi kalau lihat hitam semua rambutnya,
Mereka menjadi takut dan getar. Maka itulah pada hukum secara, pada hukum agama diperbolehkan seseorang untuk menghitamkan rambut bila alasannya adalah untuk memerangi orang kafir atau orang musyrik. Kalau kita boleh nggak didukili? Boleh nggak dia mengarai di hitam rambut kita yang sebelah mana? Boleh nggak? Nggak boleh. Perang mezabe, perang PKS. Belum, ada. Itu bukan jihad, itu nggak boleh, hukumnya haram. Nah, itu pertama tuh. Yang kedua adalah menyambung rambut dengan rambut manusia. Tren sekarang nih, lifestyle perempuan khususnya, disambung rambutnya ke salon, pakai rambut orang lain. Gimana hukumnya? Haram, nggak diperbolehkan pada hukum pada hukum agama. Atau dipakai konde. Pakai konde rambutnya rambut asli manusia orang lain nih, rambutnya dikumpulin dibikin konde, jadiin konde disanggul kemudian, sementara rambutnya asli rambut manusia. Maka ini pun sama hukumnya haram pada hukum agama. Yang sekarang lebih tren yang nyambung tuh ya, rambutnya disambung dengan rambut orang. Bagaimana hukumnya? Haram, tidak diperbolehkan pada hukum syara. Itu ya perempuannya, bayangkan perempuan, bayangkan. Kalau laki jarang. Ya tadi itu apa namanya, mewarnain rambut. Bayangkan perempuan, laki jarang. Tapi laki ada. Ente juga kalau pengen pakai rambutnya berwarna, yang pada keterangan di Soleh itu, silakan diperbolehkan ikut sunnah. Tapi warnanya warna kuning atau warna merah, yang sunnah demikian. Silakan. Yang lebih aman bagaimana? Cari warnanya itu, yang warnanya itu adalah camnya adalah henna. Mereknya merek apa? Merek henna. Merek lain tidak menjamin. Kalau merek lain pasti di bleaching nggak? Di bleaching nggak pasti? Di bleaching. Coba ke salon deh. Pasti itu rambut di bleaching segala macam. Pada akhirnya pakai merek dari cat rambut, yang itu cat rambut tidak dapat menembus air wudhu atau air mandi hadas. Jangan sembarangan ya. Ente perempuan pakai gituan misalnya, pengen menarik misalnya, kan pakai jilbab tuh, pengen menarik lakinya atau suaminya, misalnya begitu. Pakaiin warna kuning atau warna merah, silahkan diperbolehkan, tapi jangan di salon-salon yang memang itu sudah ketahuan. Mereknya ini merek apa ini? Ini merek daripada rambut yang merupakan merek daripada warna rambut yang merupakan tidak bakal masuk apa? Masuk air wudu atau air mandi hadas. Jangan kalau bisa ya, jangan pakai warna rambut, nggak usah deh. Udah warna hitam bagus. Kita kan orang-orang Asia. Orang Asia kan rambutnya warna apa? Hitam. Jadi kalau orang Asia dimerahin, dikuningin kayaknya, jadi nggak pantas lihatnya. Terus apa ya? Tuh gitu. Pas dibuka terus apa ya? Itu pakai baju yang lagi nih, pas dibuka merah. Terus apa ya? Kok rambutnya merah? Jadi nggak pantas lihatnya. Kita orang Asia hitam rambutnya, kita orang Asia hidungnya pesek, kita orang Asia bibirnya kayak begitu deh. Jadi jangan sampai dimacem-macemin. Hukumnya haram, tidak diperbolehkan untuk merubah bentuk daripada bentuk yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi pertama tadi ditemit rambut, yang kedua nyambung rambut, hukumnya tidak diperbolehkan pada hukum syara. Yang ketiga wa tafrijul asnani, meratakan dengan kir, seumpama gigi yang memang maaf tadi yang agak maju, dikir. Diapain sih dikir tuh? Dikir apa namanya? Ada paham kan dikir ya? Ukur. Diukur lagi ada. Dikir paham ya? Ente punya gigi agak maju, diapain tuh? Dikir tuh, biar giginya jadi apa? Jadi rata. Itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan pada hukum agama, pada hukum syara. Yang boleh tadi yang pertama tuh, dipakein kawat atau pakai apa tadi itu? Behel. Itu mahal, yang asli tuh mahal tuh, bisa puluhan juta tuh ya, bisa puluhan juta tuh. Satu titik gigi bisa 1 juta tuh. Kalau 30 gigi berapa itu? 30 juta gigi doang, 30 juta. Jadi tidak diperbolehkan pada hukum syara untuk dikir gigi kita, tidak diperbolehkan. Dikir hukumnya tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan pakai behel atau pakai tadi apa tuh? Pakai kawat. Yang berapa itu? Ketiga, sekarang yang keempat. Wal washmu lima warada min la'ni fa'ili dzalika maqul bih.
Tato nggak boleh. Nah sekarang gimana kalau udah terlanjur pakai tato? Maka ulama kita sudah menjelaskan, bila menghilangkan tato hilang nyawa, haram untuk menghilangkan tato. Ada ulang lagi deh. Bila sudah terlanjur ditato, kemudian hilang tato, hilang nyawa, maka hukumnya haram ngilangin tato. Udah biarin aja udah. Allah Maha tahu. Kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dihilang-hilangin, nggak usah udah. Berapa kali yang dibilangin jamaah, teman, murid segala macam, dia bilangin, ente jangan dihilangin, hilangin juga. Karena kejagaan negara digituin tuh. Dia apa itu? Pakai pisau digituin. Kemudian dipakein apa sih itu? Air. Bukan air, mandi aja. Apa namanya itu? Apa namanya obat itu? Apa? PK, pakai PK digituin tuh. Air kan sakit tuh, sampai dibilang sampai mati. Iya nggak boleh, haram hukumnya. Jadi biarin aja udah. Jangan sampai dihilangin, sementara hilang tato, hilang nyawa sudah ulama jelaskan, maka hukumnya haram untuk menghilangkannya. Nggak boleh. Jelas ya? Jadi jangan gagal paham. Jadi laki perempuan yang ada tatonya misalnya udah nggak masalah udah. Jangan pakai berusaha diapain? Bilangin nggak usah udah. Biarin aja udah. Allah Maha tahu, Allah Maha pengampun, Allah Maha pemaaf. Jadi jangan sampai dihilangin, karena ulama sudah menjelaskan bila hilang tato, hilang nyawa, maka hukum menghilangkan tato jadi apa? Menjadi haram, tidak diperbolehkan pada hukum syara. Yang berapa sekarang nih? Yang kelima. Wal hinna'i lirrajuli wal hurma al-mukallafaini bila hajatin lain. Pakai pacar bagi laki-laki dan bagi banci tidak diperbolehkan. Pacar sunnah hanya bagi perempuan saja. Pacar apa sih sekarang tuh? Henna tuh, perempuan doang. Orang jamaah haji kan suka bawa pacar tuh yang hijau-hijau tuh. Nah, yang sunnah pakai hanya perempuan saja. Laki-laki dengan banci. Ini banci-banci yang asli nih, bukan banci kalian kan, bukan nih. Banci yang memiliki dua alat kelamin. Jadi ada orang yang Allah ciptakan, memang dia pas lahir punya dua alat kelamin. Ada alat kelamin laki, juga alat kelamin perempuan. Nah, orang ini pada hukum agama disebut sebagai al-murtal muskil tuh, ya. Jadi kalau ente misalnya pas lagi jingkot dua sini, maka berarti disebut apa tuh? Al-murtal, banci. Nah, banci ini pada hukum agama, pada hukum syarak sama. Bagi laki-laki dengan banci tidak diperbolehkan pakai apa tadi itu? Pakai pajak atau pakai henna. Tanpa ada hajat di situ tidak diperbolehkan. Jelas ya? Jadi yang sunnah bagi perempuan lah yang menggunakan tadi apa? Menggunakan henna atau menggunakan pajak. Kenapa demikian tidak diperbolehkan pada hukum syarak? Lima fihi min at-tashabbuh bin nisa, karena menyerupai perempuan. Hal yang menyerupai perempuan bagi laki-laki hukumnya haram. Mondek, ngomongnya pakai apa? Kayak gaya-gaya gitu, pakai gaya-gaya kayak perempuan ngomongnya gitu. Udah mondek begitu segala macam tuh. Iya begitu ya. Jalannya kayak perempuan, bajunya baju apa? Baju perempuan. Haram untuk tidak diperbolehkan pada hukum syara. Sama dengan perempuan. Perempuan juga nggak boleh tasyabbuh dengan laki-laki, nggak boleh perempuan kayak laki-laki. Yang dibilang tomboy ya, perempuan ya. Dia punya gayanya kayak laki-laki, kemudian dia punya jalannya kayak laki-laki, kemudian dia punya suaranya kayak laki-laki. Itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan pada hukum syara. Gimana kalau ada laki-laki yang dirubah jadi perempuan, yang sekarang bilang transgender ya? Ada laki-laki dioperasi plastik, kemudian dia menjadi seorang perempuan. Bagaimana hukum kita sebagai seorang laki-laki bila menyentuhnya? Maka tidak batal untuk kita. Kenapa demikian? Asalnya laki perempuan dia, laki-laki. Tapi kalau hati yang perempuan kesenggol dengan dia, pada madhab kita batal. Misalnya ada perempuan, tapi perempuan yang dia misalnya tuh ya, dia habis operasi pulang ke Indonesia, kita tahu ini asalnya laki-laki. Kemudian pas lagi sembahyang pakai apa? Pakai mukena, pakai jilbab. Pas kelar sembahyang kita salaman dengan dia perempuan nih. Perempuan yang asli salaman dengan transgender yang asalnya laki, maka wudunya dihukumkan batal dalam madhab kita. Ingatin ya, kenapa demikian batal? Karena asalnya dia apa tuh? Asalnya laki-laki.
Jadi nggak boleh, hukumnya haram, tidak diperbolehkan pada hukum syara. Bila seorang laki-laki tasyabuh bin nisa, menyerupai perempuan, atau sebaliknya, bila perempuan tasyabuh bin rijal, menyerupai laki-laki. Makanya kalau ada perlombaan bata khusus tuh, yang laki-laki main bola tapi pakai apa? Pakai daster, kemudian lagi pawai, laki-laki pakai galon kayak hamil ya, pakai daster, dandanin, pakai rambutan, pakai wig segala macam, itu hukumnya haram pada hukum syara, tidak diperbolehkan sama sekali. Nah ya, jadi yang kayak begitu tuh jangan kita kerjain tuh, udah tahu tuh, oh ya nggak boleh nih pada hukum agama nih, agama melarang, nggak boleh seorang laki-laki menyerupai seorang perempuan. Kemudian apalagi yang diharamkan pada hukum agama, wasaqbu udhus sabiyyi las-sabiyah, nggak boleh melubangi telinga anak laki-laki dan boleh melubangi telinga anak perempuan. Kalau perempuan boleh, apa nama itu? Tindik. Anak perempuan ditindik boleh, tapi laki-laki tidak diperbolehkan pada hukum agama, pada hukum syara. Tapi tindiknya di kuping doang. Zaman sekarang perempuan tindiknya di mana? Itu maaf, ada yang di tete, ya, ada yang tete. Tutup yang tahu itu. Iya, ada di tete perempuan tuh, iya. Laki perempuan sekarang begitu modelnya tuh. Bukan di kuping doang, tapi di mana? Di hidung. Ada di sini nih, di ini nih. Di alis. Tindik juga itu, amat awas, dia nggak ditindik dia, ada aja sih. Ya jelas ya, jadi laki-laki hukumnya haram, tidak diperbolehkan pada hukum agama untuk ditindik. Gimana kalau udah telanjur? Biarin aja udah, sampai dia dapat sendiri, ya. Yang laki-laki, ente pernah diapain? Ditindik, kan bolong tuh, udah nggak pakai apa sekarang? Udah nggak pakai angin, udah lepas, nggak apa-apa udah biarin, karena dia lepas lagi tuh. Kalau rapat tapi ada apa itu? Ada bekasnya, nggak masalah tuh, hukumnya demikian tuh. Yang penting sudah ente tidak lagi pakai apa tadi? Pakai anting. Itu namanya tasyabuh bin nisa, laki-laki yang menyerupai perempuan hukumnya haram, tidak diperbolehkan pada hukum agama. Yang berikutnya, disunnahkan seorang itu untuk membaguskan namanya. Sunnah bagi perempuan, bagus namanya itu. Jangan macam-macam namanya. Tapi kalau terlanjur misalnya, tongeng misalnya, kan namanya bukan tongeng namanya. Cuma orang tahunya apa? Ketongeng, bukan ketongeng, tongeng udah. Orang udah tahunya itu. Cuma nanti kalau lagi pas lempengan lagi ngomong berdua sama teman bilangin, nama aneh bukan tongeng, nih nama ini. Takut nanti lagi Fatihah kagak sampai. Kalau ada tongeng. Temen ada namanya cikal. Nama asli bukan cikal namanya. Dibilangin sama aneh, Ustaz, aneh nama aneh bukan cikal, itu nama panggilan. Jadi orang sekampung tahunya cikal. Ya tongeng kan orang sekampung tahunya apa? Tongeng, cuma nama aslinya kadang tahu. Namanya siapa itu? Pajar tuh kadang tahu. Ente ke Padang nanya di Pajar udah kadang tahu. Tapi tongeng tahu semua orang tuh. Jadi kalau nama panggilan nggak masalah, tapi itu teman atau yang dekat bilangin, pesenin nama aneh Fajar, nebitnya itu jangan sampai. Kayak lagi perempuan kayak itu suka ada nama-nama apa? Nama-nama panggilan tuh, nama panggilan. Kayak Opik menjadi Opoy, kan begitu ya? Iya, dia begitu orang diganti-ganti. Akmal jadi Amai, ya kayak begitu ya. Rezeki jadi Boki, jadi begitu diganti-ganti seperti itu. Iwing, ini nasi namanya Iwing. Rizky Iwing. Rizky namanya Iwing mana? Komo sampai namanya Komo. Rizky itu namanya. Karena Rizky nggak benar semua. Oh Komo Rizky juga kan? Rizky Komo, yang satu Rizky Iwing, atau Rizky Komo. Iya. Dia tuh nggak Rizky yang benar ya? Itu jadi tiga Rizky. Rizky Komo, Rizky Iwing, Rizky Tito, ada tiga. Bagus-bagus kan? Kikai Rizky juga Kikai. Iya. Orang tuh tahunya Dedo, orang tahunya Komo, orang tahunya Iwin, orang tahunya Kikai. Coba deh Rizky mana? Rizky Bandar siapa? Komo. Rizky Bandar. Orang nggak tahu, orang tahunya Komo sekampung semuanya.
Sampai di absen gurunya terus sunnah perbagus nama kita. Kalau panggilan sekedar panggilan doang apa-apa. Dulu ada nama dipanggil poin buat. Iya, macem-macem tuh. Tapi dulu kita kan udah kemarian udah berubah tuh. Jelas ya. Jadi sunnah kita memperbagus nama sunnahnya dong. Sunnahnya yang paling bagus apa afdalnya? Abdullah dengan Abdurrahman. Jadi sunnahnya adalah Abdullah yang paling bagus atau adalah tadi Abdurrahman. Jadi sunnah perbagus nama. Laki perempuan sama, perempuan juga sama kayak begitu. Sunnah memperbagus namanya. Kita kalau punya anak tuh jangan suka searching di Google tuh, searching nama siapa ini. Oh namanya misalnya Jahannam. Aku pernah terangin Azazil. Ini orang udah aneh bilang berkali-kali itu Azazil nama iblis. Dia mungkin ngantuk kali ya. Jadi pas anaknya lahir benerin namain Azazil itu. Pas saya nanya nama sampai Azazil, jangan. Itu Azazil nama apa? Iblis. Iblis namanya Azazil. Lah ganti jangan Azazil. Apa gimana udah terlanjur? Apa udah ganti aja udah. Yang penting belum sampai dibikin apa? Bikin aktenya, udah jangan Azazil. Jadi dia dengarnya ngantuk kan, ada bilang kali-kali Azazil itu nama apa? Nama iblis. Jadi sunnah memperbagus nama anak ataupun kita punya diri. Sunnah tadi paling afdal adalah dengan nama Abdullah dengan nama Abdurrahman. Baca selawat tuh, termasuk. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة نتوسل بالحبابة
rahimahullah beliau mengatakan wayan bagi an la yukhalliya syakhsu awladahu ismi Muhammadin. Disunnahkan syogianya seseorang itu ada nama anaknya yang bernama Muhammad. Jangan sampai punya anak laki tapi satu gak dinamain Muhammad. Disunnah tuh. Nanti punya anak laki 3, satu namain Muhammad. Boleh Muhammad, boleh Ahmad, boleh Ahyad. Itu nama Nabi Muhammad semua itu. Muhammad atau Ahyad atau Ahmad. Kenapa demikian? Agar kembali keberkahannya kepada orang yang dinamakan tersebut. Di antara para ulama ada yang bernama Muhammad. Contoh Imam Ghazali. Imam Ghazali namanya Muhammad. Bapaknya namanya Muhammad. Kakeknya namanya Muhammad. Imam Ghazali namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Sehingga keberkahan nama Nabi Muhammad kembali kepada mereka semua. Jadi sunnah tuh. Kita kalau punya anak akan datang atau cucu akan datang, itu sunnah. Jangan sampai tidak ada yang dinamakan dengan nama Muhammad atau nama Ahmad atau nama Ahyad atau nama Nabi Muhammad yang lainnya, Toha misalnya, Yasin, ya itu nama semua nama Nabi Muhammad semua itu. Jangan sampai tidak ada orang itu menamakan anaknya dengan nama Muhammad. Dan kalau sudah dinamakan dengan nama Nabi Muhammad, kata para ulama, maka jangan dipukul, nggak boleh dipukul. Hormati dia. Kalau kita punya anak laki-laki dinamakan Muhammad, jangan diapain? Jangan dipukul. Yang nama bukan Muhammad aja kita nggak boleh pukul. Nih perempuan yang sering nih, yang perempuan kalau udah marah kadang-kadang anak suka apa? Suka mukul, empos, Allah, anak sampai apa? Sampai biru, ditabok kadang-kadang. Nah, ini bisa kebinian ini, jangan mukul anak, lagi marah. Mulut aja yang ada, yang bicara, yang kasar mulut aja, tapi jangan sampai apa? Jangan sampai mukul, nggak boleh. Yang pertama agama ngelarang. Yang kedua kejiwaan itu anak nanti sampai gede jadi minder akhirnya. Orang bapak tukang nabok, tukang mukul. Makanya bapak kita seorang ayah selaku bapak, selaku ibu, selaku emas, selaku umi, jangan apa? Jangan pernah mukul anak. Yang namanya bukan Muhammad saja nggak boleh dipukul. Apalagi yang nama apa? Yang nama Muhammad, yang nama Ahmad tidak diperbolehkan pada hukum syarak hukum untuk dipukul. Jangan dipukul. Ngomel aja udah ente mana. Dan jangan dengan kalimat goblok, udah diempos, katanya apa? Goblok, bego, monyet, anjing, babi. Itu anaknya, anak, udah bego, udah goblok, udah, iya baru begitu, orang tuanya begitu ngomongnya, ya dipukul, bego lo, bohong lo, Allah. Kita kalau lihat kesel anak, upayakan doain, sampai kesejaran deh. Bisa insya Allah kalau kreatif udah keseringan bisa tuh. Jadi emosi kita yang keluar bukan kalimat goblok, bukan kalimat bego, tapi kalimat apa? Pintar lo, pintar, soleh lo, kaya lo, seperti itu tuh. Kenapa demikian? Orang tua doanya ke anak seperti doa Nabi kepada umatnya, jelas ya. Jadi upayakan nama anak kita itu yang laki-laki jangan sampai tidak ada nama Muhammad atau Ahmad atau Ahyad. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة القرآن بالخير تنور
ما قرأت وما سمعت فردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله biasa ya, karena malam minggunya habis kebun sayur langsung ke Surabaya. Hadiah Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.